Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kali ini kita akan masuk ke pembahasan modul pertama ya. Di modul pertama, insya Allah di sini ada beberapa bab, tapi nanti mungkin akan ada beberapa bab yang kupecah dua karena agar pas waktunya ya dengan alokasi waktunya itu 1 jam 20 menit. Oke, sebentar dulu 1 jam dan 20 menit. Ya, oke. Kita sambil kita pelan-pelan saja ya bahasnya. Di sini kita mulai dengan pembahasan tentang atom, molekul, dan ion. Karena ini sebenarnya ditujukan untuk peserta yang LSK, jadi aku akan mulai membahasnya mulai dari hal yang basic-basic dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Nah, pertama ada teori hukum Dalton. Jadi Dalton ini pada tahun 1808 ini menerangkan bahwa oh ada suatu zat ini nih, dia bilang gimana kalau kita punya zat, kita bagi lagi zatnya itu, kita bagi lagi, kita bagi lagi, kita bagi, hingga satu saat dia itu jadi suatu benda, suatu partikel, suatu zat yang mana tidak bisa dibagi lagi, dia bilang. Itu udah ukuran paling kecil penyusun dari benda tersebut. Nah, Dalton lalu menyebutkan, oh ini namanya atomos, atau sesuatu yang kecil. Jadi kita mulai mengenal namanya atom, ya. Atom itu, kalau kata Dalton, ya itu tadi ya, suatu zat atau suatu unsur yang mana kalau kita bagi lagi, dia akan, maaf, kalau kita bagi, capai suatu ukuran yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, ya. Itu kita sebut sebagai atomos. Nah, maka di sini kita akan melihat ada beberapa definisi. Yang pertama adalah unsur, yaitu partikel yang sangat kecil yang tadi aku bilang, yang disebut sebagai atom. Nah, semua atom itu memiliki sifat tertentu ya. Nah, setiap unsur yang berbeda maka sifatnya berbeda. Jadi kalau atom itu ada istilah untuk bendanya, misalnya manusia gitu. Nah, kalau unsur itu adalah nama dari benda itu tadi, gitu ya. Oke, sebentar aku anu dulu. Sebentar aku ya oke lah nggak apa. Ya begitu ya. Jadi bisa diperhatikan sini ada senyawa. Ya, ada senyawa. Senyawa itu adalah penggabungan dari unsur atau atom yang berbeda ya. Nah, dia ini biasanya eh, memiliki perbandingan sederhana. Nanti kita bahas. Nah, kemudian dalam reaksi kimia itu hanya terjadi penyusunan, penggabungan, atau pemisahan atom-atom tadi. Jadi tidak ada pembentukan atom baru atau penghilangan atom lama gitu ya, itu tidak ada. Jadi semuanya itu hanya terjadi pengubahan saja. Itu aku harap bisa dipahami ya. Oke, kemudian, nah ini teori atom Dalton tadi yang kita bahas. Kalau misalnya ada suatu partikel yang terkecil kita sebut sebagai atom, atom ini punya nama X. Nah, kita sebut sebagai unsur X. Nah, atom Y dia punya sifat yang berbeda dengan X, maka kita sebut sebagai atom Y. Sini ya, karena dia punya bentuk yang berbeda. Kemudian dia bisa membentuk suatu senyawa, gabungannya ini dengan perbandingan 2:1. Yang sederhana ya, bulat sederhana. Nah, contoh realnya adalah karbon dioksida dan karbon monoksida. Perbandingannya bulat ya. Nah, kita sebut sebagai apa? Hukum perbandingan berganda, multiple proportion. Oke. Kemudian ada teori atom Dalton di sini yang menerangkan tentang hukum kekekalan massa. Nah, artinya seberapa banyak X yang bereaksi dan seberapa Y yang bereaksi, maka produknya juga harus sama dengan X dan Y gitu ya. Jadi tidak ada yang hilang di sini, semuanya conserve atau kekal. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sejarah subatomik ya. Jadi kita lebih banyak masuk lagi. Kalau tadi kan kita cuma bahas atom di luarnya doang. Sekarang kita masuk ke bagian lebih dalamnya. Jadi perkembangan dari teori atom itu pertama ketika adanya suatu tabung katoda di sini. Nah, jadi pada tahun 19 berapa gitu, awal 1900-an, si J.J. Thomson dia itu dapat menemukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron pada ini ya, menggunakan tabung katoda. Nah, jadi intinya tabung katoda ini adalah suatu partikel ya, apa namanya, emitter partikel gitu,
yang mana dia itu dipisahkan oleh medan magnet dan medan listrik di sini ya. Ini medan listrik, ini adalah medan magnet. Nah, seperti ini ya. Jadi dia berinteraksi terhadap medan magnet seperti ini. Kita lihat kalau tanpa ada medan magnet dia lurus-lurus saja ya gerakannya. Kemudian kalau kita kasih medan magnet dia akan membelok seperti ini. Nah, ini nanti prinsip awal dari penemuan televisi ya. Televisi tabung itu menggunakan prinsip ini sebenarnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, seperti ini. Nah, jadi tadi si J.J. Thomson dapat menemukan massa elektron tunggal ya dari percobaan sinar katoda tadi. Sebenarnya tidak sesederhana itu, tapi ada banyak yang lain lagi ya. Tapi tidak masalah, kita tidak perlu terlalu dalam. Intinya, J.J. Thomson itu pertama menemukan elektron. Jadi, kalau kalian ditanya partikel mana yang ditemukan terlebih dahulu, partikel subatomik mana yang ditemukan pertama, itu adalah elektron ya, yang pertama. Nah, jadi sini menurut si Thomson, setelah dia lakukan percobaan, didapatkan data untuk tegangan elektron, muatan ya. Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulon. Di mana dari percobaan tadi kita dapatkan rasio tegangan terhadap massa ya. Oh, tegangan itu ya voltasenya digunakan maksudnya. Nah, rasionya adalah segini ya, per gram elektron. Artinya kalau kita cari per gramnya adalah massa elektron sebanyak ini. Kenapa tegangannya ini? Karena negatif ya, muatannya elektron ya, elektron negatif. Oke, massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram ya. Atau pangkat min 31 kilogram. Nah, jadi ada 3 tipe sinar yang diemisikan dari zat radioaktif ini. Sebenarnya lebih masuk ke materi ini sih, sebenarnya materi kimia inti nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya sini ada suatu partikel radioaktif, contohnya adalah uranium, dia ini bisa memancarkan, pada umumnya ada 3 partikel yang umum ya. Nah, ada partikel alfa yang bermuatan positif. Nah, kita tahu muatan positif dari mana? Kita lihat di sini dia berinteraksi dengan medan listrik yang negatif. Berarti yang berinteraksi kan tarik-menarik nih, makanya dia akan mengalami pembelokan ke atas. Artinya dia bermuatan positif. Lalu beta di sini malah tertarik yang ke plat yang positif. Artinya beta ini adalah partikel yang bermuatan kira-kira positif ya. Tapi hati-hati, beta ini bukan merupakan proton, beda ya, bukan proton dia. Dia adalah nanti jenis elektron, tapi bermuatan positif. Atau namanya positron ya. Astagfirullah, salah, maaf. Itu positif, muatan positif. Beta muatannya negatif ya. Beta itu sebenarnya elektron, tapi elektronnya bukan elektron yang biasa. Nantilah. Nah, kemudian ada satu sinar lagi yang tidak berinteraksi sama keduanya, itu namanya sinar gamma. Ya, sinar gamma itu hanyalah foton dengan energi tinggi. Gitu. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang model atom Thomson ya. Ya. Kalau tadi itu kita menemukan elektron ya si Thomson. Jadi kata si atom itu adalah sesuatu benda yang punya muatan. Nah, negatifnya itu berinteraksi. Itu kan tadi kan awalnya kan kita ngomong Dalton itu bola pejal. Jadi menurut Dalton itu atom itu adalah bola pejal yang tidak ada isinya, netral gitu aja. Kalau misalnya bermuatan negatif ya udah semuanya muatan negatif gitu bolanya. Nah, tapi ternyata menurut si Thomson ada partikel yang mana dia bisa berinteraksi dan bisa lepas dari permukaan atom itu. Jadi kayak bisa keluar masuk gitu loh, bisa berpindah. Nah, kita sebut nanti sebagai elektron. Nah, elektronnya ini biar gampang keluar masuknya dia di permukaan bola aja deh. Kita taruh di permukaan bola. Jadi muncullah teori rotikismis dari teori Thomson tadi, di mana ada elektron di permukaan bola. Bolanya itu bermuatan positif yang sama dengan muatan total si. Jadi biar kalau misalnya atomnya netral gitu, kalau muatannya positif ya udah berarti muatan positif di bolanya lebih gede daripada si elektronnya tadi. Itu katanya si Thomson. Nah, kemudian ada orang lain yang mau membuktikan teori si Thomson ini, namanya Rutherford. Jadi Rutherford itu pada tahun 1900 Nobel, dia sebenarnya dia waktunya bersamaan aja dengan si siapa Thomson, tapi beda tempat gitu ya. Nah, jadi dia dengan partikel alfa yang sama ya, dia menggunakan partikel alfa di sini. Seperti yang aku bilang tadi, partikel alfa adalah sesuatu yang bermuatan bermuatan positif ya. Nah, berarti logikanya
Kalau kita gunakan model Thomson, kalau kita tembak oleh partikel yang bermuatan positif, contohnya alfa, maka dia harusnya langsung mental ya, langsung membela atau langsung memantul. Dia tidak mungkin ada apa? Dia bisa aja, dia bisa aja mengalami pembelokan ya, kalau misalnya seperti partikel alfanya lewat di sini misalnya, dia akan mengalami pembelokan gitu ya, atau mengalami pembelokan sini. Gitu. Intinya kemungkinan bisa memantul atau membelok. Tapi setelah si kenapa mayoritasnya malah kenapa dia malah bisa melewati si lapisan tipis dari emas? Harusnya kan dia mantul semua kan ini benda padat, tidak mungkin bisa dilewati oleh aneh ya. Nah kemudian maka dari itu si Rutherford ini mikirin lagi model, oh berarti kalau kayak gitu muatan positifnya bukan di permukaan bola tapi berada, kalau kayak gitu berarti apa? Atom itu adalah suatu bola yang mana mayoritas itu adalah ruang kosong seperti yang digambarkan. Nah kalau kita bisa menjelaskan tuh, pertama dia kalau dia menembus atom dekat inti ya, inti kan bermuatan positif, alfa juga bermuatan positif, otomatis dia akan membelok kan karena tolak menolak. Nah membelok. Tapi kalau dia suatu saat dia pas bertumbukan dengan inti, akan mental bukan aja gitu. Nah kalau misalnya sisanya gimana? Kalau misalnya dia cuma di sekitarnya sini, ya udah dia lewat, cuma lewat doang. Karena atom itu ada ruang kosong mayoritasnya, gitu ya. Nah jadi bilang apa? Muatan positif itu seluruhnya terkumpul dalam inti. Nah, makanya kita sekarang mengenal ada istilah nukleus atau inti atom. Sebelumnya kan kita bilang atom itu bola kejal. Nah, kemudian proton ya. Nah, disinilah kita mulai menemukan suatu partikel namanya proton. Nah, kita bilang proton itu bermuatan berlawanan dari elektron. Sementara masanya itu adalah 1,8 kali dari massa elektron. Gitu ya. 1,84-nya, oh ini salah ya, 1840. Kenapa? Ini adalah model awal dari atom Rutherford. Jadi dia bilang intinya ada elektron aja gitu, terus elektron, terus ada proton. Tapi dia nggak tahu elektron ini ngapain. Ya udah ada elektron aja gitu ya. Ini belum ada neutron sebenarnya ya. Ini belum ada neutron, baru proton doang. Nah, jadi kalau kita ibaratkan atom itu sebuah ukuran gelora Senayan ya, yang gede banget itu, maka intinya itu sebenarnya hanya ukuran kelereng di pusat gelora Senayan kecil ya. Tapi karena meskipun kecil, masanya itu 99,9%-nya itu disumbang oleh inti. Jadi mayoritas beratnya itu gara-gara inti. Nah, bayangin betapa density-nya ya, betapa padatnya di inti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1932 si Chetwood dia ini memperhatikan bahwa di sini kalau di hidrogen kan ada satu proton, si helium ada 2 proton. Tapi ketika kita bandingkan massa helium terhadap massa hidrogen, ternyata perbandingannya 4:1. 4:1. Harusnya kan helium itu kan kalau dia cuma ada proton harusnya 2 banding. Tapi kenapa 4:1? Nah, dari itulah kita mencurigai ada partikel lain yang tidak punya massa. Nah, karena dia tidak punya massa, tidak punya muatan. Karena dia tidak punya muatan, maka tidak bisa berinteraksi dengan partikel alfa tadi. Nah, di sini adalah kita perhatikan, ternyata ditemukanlah neutron ya. Sebenarnya panjang sih ceritanya kenapa dia bisa temuin neutron, tapi aku nggak terlalu bahas. Intinya kita mencurigai, oh berarti sini ada suatu masalah lain yang kita sebut sebagai neutron, partikel yang bermuatan netral. Sementara massa neutron itu sama dengan massa proton. Udah deh lengkap ya. Ini partikel subinti. Nanti ada lagi banyak lagi partikel subinti yang kita akan temukan, tapi itu di fisika. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor atom. Nomor atom itu adalah bagaimana jumlah proton dari suatu atom dalam suatu unsur. Jadi Z itu atom jumlah proton ya. Di nomor atom itu jumlah proton. Nomor massa itu adalah massanya si unsur tersebut atau jumlah proton ditambah neutron atau Z ditambah neutron itu ya. Lalu isotop adalah suatu atom yang memiliki ya, isotop pada atom memiliki nomor atom yang sama. Nah, ini diperhatikan nomor atom yang sama tapi beda nomor masanya. Gitu ya.
Contohnya adalah di sini isotop hidrogen, ada deuterium, ada tritium. Seperti ini ya. Dia cuma beda dari jumlah proton. Makanya kalau kan gampangnya cara ngapalnya isotop P berarti protonnya sama. Nah, bagaimana jumlah proton pada karbon? Aku kira udah pada paham ya. Kalau misalnya 14 nomor massa, 6 nomor atom, artinya protonnya ada 6. Karena dia muatannya netral, berarti elektron sama dengan proton 6 juga. Kemudian neutronnya berarti selisih antara nomor massa dan nomor atom, yaitu 14 kurang 6. Jadi dapatnya 8. Begitu, sama semuanya. Nah, sehingga kita menggolongkan tabel periodik yang modern itu berdasarkan apa? Nomor atom dan konfigurasi elektronnya sebenarnya, ya. Nah, bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari unsur-unsurnya itu kita lihat kalau pada kerak bumi ya, mayoritas di sini adalah oksigen. Nah, tapi tahukah kalian sebenarnya oksigennya ini bukan ini kan permukaan bumi ya, bukan atmosfer. Jadi permukaan bumi mayoritas kenapa oksigen dan silikon? Karena silikon dan oksigen itu adalah penyusun batuan di permukaan bumi. Ya, jadi kita tahu kan batuan itu ya batu kan. Nah, jadi penyusunnya itu adalah silikon dioksida. Nah, ini adalah penyusun batuan di permukaan bumi. Makanya dia mayoritas di sini ya. Lalu ada silikon, lalu ada aluminium, ada iron, ada kalsium, ada magnesium dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau di tubuh manusia gimana? Tetap oksigen ya. Karena kita tahu penyusun dari tubuh manusia ini adalah senyawa organik yang ada oksigennya biasanya dan karbon. Nah, kemudian tadi kita udah bahas tadi sedikit tentang senyawa ya. Sekarang ada molekul. Molekul tuh sebenarnya gimana istilah aja sih sebenarnya. Kalau unsur itu nama, senyawa itu juga nama, molekul adalah orangnya gitu ya. Kalau ibaratnya tadi atom dan unsur gitu. Nah, sekarang molekul. Molekul itu ada kumpulan dari dua atom dengan susunan tertentu atau lebih ya sebenarnya. Tersusun dengan gaya-gaya kimia. Jadi sini mereka tuh terhubung secara kimiawi. Contohnya ada H2, H2O, NH3, dan CH4. Kemudian molekul itu ada yang diatomik, artinya dia punya dua atom yang sama ya. Maaf, nggak sama, intinya sebentar, ini salah ya ininya. Jadi molekul diatomik itu artinya dia itu punya eh, atom yang sama, jumlahnya dua. Jadi ini atom yang sama ya. Ini kalau HCl dan HCO ini namanya itu senyawa biner ya. Jadi sama aja sih. Oke lah. Diatomik ini dari dua atom doang. Kalau poliatomik banyak atom. Tuh. Nanti ada senyawa biner nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, jadi ada namanya senyawa biner. Kalau senyawa biner itu hanya terdiri dari dua unsur ya. Hanya terdiri dari dua unsur. Begitu. Eh, nanti bisa jumlahnya lebih. Misalnya P4O10 kita sebut senyawa biner sebenarnya karena dia hanya terdiri dari dua unsur itu fosfor dan oksigen. Kemudian ion. Nah, ion itu adalah sebuah atom atau sekelompok atom, jadi bisa senyawa atau bisa mandiri yang memiliki muatan tidak netral atau positif dan negatif. Nah, ada namanya kation, artinya dia apa? Mengalami kekurangan elektron. Hati-hati di sini kita bilangnya elektron ya, karena dalam unsur, dalam senyawa kayak gini, yang akan berpindah keluar atau masuk dalam atom itu adalah elektron ya, bukan proton. Jadi proton itu tetap stay di inti. Kalau proton itu berpindah keluar atau masuk atom itu dia akan mengalami apa? Perubahan unsur. Jadi itu tidak mungkin ya. Kecuali nanti di reaksi inti itu beda lagi. Tapi kalau dalam hal ini reaksi kimia biasa dia hanya yang berpindah adalah si elektron ya. Oke. Seperti itu. Maka kita di sini ada kation, anion. Nah, kation itu ada kehilangan satu atau lebih elektronnya menghasilkan. Oke ya. Nah, Na di sini dia muatannya netral, tapi gara-gara dia kehilangan satu elektron, jadinya muatannya Na plus. Anion sama bertambah satu atau lebih ya. Nanti sesuai dengan muatannya aja. Kalau dia muatannya 3, berarti dia kelebihan 3 elektron. Kalau misalnya muatannya minus 4, ya berarti kelebihan 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi ada monoatomik ya. Kalau misalnya dia cuma satu, ada yang poliatomik. Seperti ini. Oke ya. Sebentar.
sebentar aku ngecek dulu ini untuk ininya masih record atau tidak. Oke, ya. Ya, sorry tadi ada koreksi jaringan sedikit. Ya, oke. Tadi ya lanjut lagi, ini ada ion poliatomik yang mana dia punya banyak lebih dari satu atom, ya. Oke ya, seperti itu. Ya. Oke, aku akan lanjutkan. Nah, ini ya contoh soalnya kalau misalnya kita punya Al3+, bagaimana kita menentukan jumlah proton dan elektronnya. Nah, kita dulu Al tuh punya proton 13 dari nomor atomnya di sini. Lalu karena dia memiliki muatan positif, artinya dia akan mengalami kehilangan elektron. Elektron yang berkurang sebanyak muatannya, yaitu 3. Berarti di sini dia akan kehilangan 3 elektron, artinya jadi 10. Ya. Kemudian kalau misalnya proton, di sini kita lihat sama ya, untuk Al2- juga sama, dia mengalami penambahan 2 elektron gitu ya. Nah, ini ada contoh ion-ion monoatomik yang ada di tabel periodik. Perhatikan di sini biasanya muatannya akan sama dengan golongannya ya di sini. Tuh, contohnya sini adalah +1, +2, dan terusnya. Tapi untuk golongan transisi, jarang kita menemukan suatu keteraturan ya. Jadi, lebih kehafalan kalau golongan transisi mah. Tahu nanti nggak ditanya sih. Nanti lihat aja. Ini ya, kalau misalnya golongan transisi, hati-hati aja. Dia tidak satu macam, bisa banyak. Nah, ini adalah penggambaran dari senyawa, itu bisa macam-macam, bisa bentuk seperti ini ya. Bisa dia penggambaran molekularnya seperti ini, rumus molekul. Bisa juga dia penggambaran seperti ini, nanti struktur Lewis ya. Bisa juga ini untuk digambar di itu sih sebenarnya di buku ya. Kalau misalnya kita nulis itu biasanya model struktur seperti ini aja. Nah, kemudian rumus molekul itu adalah jumlah eksak dari atom-atom setiap unsur pada unit terkecil. Jadi, kalau dia ada senyawa kovalen ya, kalau dia senyawa kovalen, dia itu adalah unit terkecil yang mana ya udah itu senyawa itu rumusnya seperti itu gitu. Kalau kita kalikan, kalau kita bagi lagi itu jadi senyawa yang berbeda. Nah, kalau misalnya rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana dari suatu senyawa molekul. Sebenarnya rumus empiris ini tidak ada faedahnya ya. Maksudnya bukan tidak ada faedah, tidak ada maknanya, tidak ada makna fiksisnya karena dia itu tidak mencerminkan suatu sifat tertentu. Misal kita lihat, kalau misalnya oksigen, misalnya nih kita ambil contoh apa CH2O, misalnya formaldehida rumusnya CH2O juga ya. Formaldehida CH2O. Nah, kita bandingin sama glukosa. Dia ini sama-sama rumus molekulnya, rumus empirisnya CH2O. Tapi rumus molekulnya gimana? Beda ya. Jadi rumus empiris ini tidak sama untuk rumus empiris yang sama. Itu hanya menandakan, oh dia perbandingannya doang. Nah, nanti rumus molekul ini adalah identitas sebenarnya dari suatu senyawa. Seperti itu ya. Kemudian, nah kalau ionik gimana? Tadi kan yang kovalen nih. Kalau ionik dia biasanya rumus senyawanya adalah rumus empirisnya. Kenapa? Karena kita lihat struktur dari senyawa ionik adalah kristal. Kristal yang mana dia unitnya berulang. Nah, unit yang paling kecil di mana di dalam unitnya itu tidak berulang ya. Dia satuan berulang paling kecil itu kita sebut sebagai rumus empirisnya nanti atau sel satuannya. Jadi kalau misalnya NaCl itu adalah rumus empiris dari NaCl, bukan berarti dia cuma Na+ dan Cl-. Enggak. Tapi dalam struktur senyawanya dia adalah ada Na berjuta-juta kali, kita nggak tahu berapa karena banyak ya. Cl juga berjuta-juta kali. Intinya perbandingannya 1:1 gitu ya. Sehingga senyawanya itu bermuatan netral seperti ini ya, jadi kristal. Jadi kalau senyawa ionik jangan kalian bilang rumus molekul, tapi rumus empiris. Nah, contohnya di sini Al2O3 dan CaBr2. Bagaimana penentuan muatannya? Tinggal lihat aja. Al itu kan muatan 3, O itu muatan 2-. Nah, dia akan tukeran muatannya ke sini. Muatan 3 ke oksigen jadi 3 O. Lalu oksigennya muatannya dikasih ke Al, jadi Al3.
Al2. Jadi rumusnya ada Al2O3 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya dia adalah senyawa yang ada ion poliatomik seperti ini, jangan kalian anggap sederhana ya. Jadi kalian harus menghafal juga mulai sekarang ion-ion poliatomik ya, karena itu penting sekali. Sangat penting dalam pengerjaan soal. Jadi kan harus menghafalin, oh ion karbonat tuh rumusnya CO32-min. Oh misalnya ion fosfat itu PO43-min gitu ya. Nah, di sini kalian boleh lihat. Ini adalah ion monoatomik yang sering digunakan. Nah, untuk ini ada tambahan, kalau karbida itu antara rumusnya C4-min atau C22-min. Itu namanya sama. Tapi jangan kita bahas. Nah, ini adalah beberapa senyawa kation dan anion poliatomik. Jadi aku sangat rekomendasikan untuk ini semua dihafalkan ya. Karena ini adalah yang paling sering. Ini adalah step pertama kita dalam mengikuti olim kimia, yaitu menghafal nama-nama ion, anion, dan kation poliatomik. Jadi biar kalian tidak bingung. Nanti kalau kalian kasih nama misalnya CrO42-, ini anion apa nih? Kita nggak tahu. Wah, kita harus paham kalau kita harus hafal namanya adalah kromat gitu ya. Ada nggak sih ini kromat? Nggak ada yang di kromat dong. Oh, nah ini ada nih ya. Ya, jadi aku sarankan banget untuk menghafal. Ini ada yang paling basic. Nah, bagaimana penamaan senyawa? Sekarang kita perhatikan untuk senyawa ionik, namanya sederhana ya, logam dan non-logam. Cuma nanti di belakangnya kita tambahkan ida. Kenapa tambahkan ida? Itu biasa untuk anion. Jadi kalau anion itu kita namanya belakangnya ida. Kalau kation belakangnya Contohnya adalah barium, kalium, magnesium. Nah, itu kan kation ya. Sebenarnya nama itu nama logam. Tapi kebetulan semua yang bermuatan positif itu kita sebut belakangnya ium. Makanya namanya ion amonium gitu ya. Contohnya. Nah, kalau di sini ya kita namain logam atau nama kationnya ditambah nama anionnya. Nama anionnya tambah ida. Contohnya barium klorida. Barium klorida. Nah, untuk rumusnya gimana? Nah, kita harus hafal muatan dari logam dan non-logamnya. Misalnya barium itu plus 2, Cl itu pasti min 1. Berarti rumus barium klorida adalah BaCl2. Jadi harus kalian hafalin tuh yang tadi nama anion dan kationnya aja. Dan seperti itu ya. Jadi magnesium hidroksida, kalium, potasium nitrat, ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya kalium nitrat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk transisi gimana senyawa ioniknya. Kalau transisi, maka kita harus menggunakan bilangan Romawi. Kenapa? Karena bilangan Romawi itu nanti untuk menunjukkan muatan dari si kationnya. Ingat tadi aku bilang di awal, kalau kation golongan transisi itu punya muatan bisa lebih dari satu jenis. Maka kita perlu spesifikasi, itu muatannya berapa sih, biar kita nggak bingung. Karena kan penamaan ionik itu kan bukan kayak kovalen ya, misalnya di nitrogen monoksida, itu kan jelas banget nitrogennya 2, oksigennya 1. Tapi kalau di sini nggak ada yang jelas namanya kalau senyawa logam ionik. Ya, jadi kita perlu menambahkan muatan di depan kationnya. Tuh. Saya Nah, lalu selanjutnya adalah senyawa molekular. Senyawa molekular tadi maksudnya adalah yang kovalen ya. Nah, jadi dia biasanya antara non logam dan logam atau metaloid. Metaloid itu semelogam. Biasanya rumus istilah umumnya adalah ya kayak gitu ya, H2O, NH3, CH4. Nah, tapi hati-hati uh, apa ya? Namanya itu tidak semuanya kita gunakan, kita pukul rata. Misalnya kayak gini. CH4 kita nggak namain karbon tetrahidrida, bukan kayak gitu ya. Tapi penamaannya nanti beda sendiri untuk senyawa hidrokarbon. H2O contohnya, kita nggak namanya dihidrogen monoksida. Itu nama umum. Jadi biasanya ada beberapa senyawa umum, kita nggak perlu namanya dengan nama senyawa molekular. Gitu ya. Nah, biasanya unsur yang berada di lebih kiri itu ditempatkan di depan. Nah, oh iya, oke. Yang semakin ke kiri kita taruh di depan. Contoh adalah, semakin kiri ditempatkan di depan? Nggak juga ya. Unsur terdekat dengan golongan terbawah ditempatkan nggak juga ya, ini rumus ini kayaknya nggak gitu deh. Seingatku itu SO2 ClO2
Enggak gitu ya. Kita namanya NO2 kan ya, bukan ONO2N. Ya, jadi ini kurang tepat. Ini harusnya lebih ke kanan. Oh bener deh, nggak sebelum. Kiri, oke ya. Nah jadi, maaf, aku tadi mikir dulu. Jadi kalau unsur yang berada di sebelah kiri, ya misalnya aku mau punya senyawa, ada oksigen, ada karbon gini ya. Oksigen ada 2, karbon. Nah kita mau naruh ini ya, rumusnya ini CO2 atau O2C, kan pertanyaan gitu kan. Nah, kita lihat karbon itu posisinya lebih di kiri daripada si oksigen, maka yang lebih kiri itu kita taruh di depan. Oh, pantesan penamanya kayak gitu ya, aku baru tahu juga. Jadi aturannya itu unsur yang lebih di kiri kita taruh di pertama, CO2 gitu. Kalau N misalnya NO2 gitu ya. Nah, lalu lebih di bawah dia ditaruh di depan. Contoh adalah S dan O. Kita nulisnya SO2, bukan O2S. Gitu ya. Jadi penamanya seperti itu. Yang lebih ke bawah dan di kiri dia taruh di depan. Kemudian jika lebih dari satu senyawa dapat digunakan, jika lebih dari satu senyawa dapat dibentuk dari unsur yang sama, gunakan awalan untuk mengisi. Nah, kalau misalnya ada atomnya itu lebih dari satu, kita gunakan prefix atau awalan seperti ini. Ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Ya, silakan kalian mulai hafal. Aku kan ya udah hafal ya, udah dari SMP begitu mungkin. Nah, di akhirannya ya, penamanya kita kasih ida. Contohnya sini karbon dioksida gitu ya. Contohnya nih, hidrogen iodida, nitrogen trifluorida, sulfur dioksida, dinitrogen tetraklorida, nitrogen dioksida, dinitrogen monoksida, gitu ya. Nah, kalau yang di depan ini ya, yang di depan ini kita tidak gunakan mono untuk awalan yang satu. Contohnya sini, kita tidak gunakan awalan mono di depan. Jadi bukan mono nitrogen dioksida, bukan ya. Jadi kita tidak gunakan seperti ini. Itu. Oke. Nah, ini adalah beberapa, oke ini adalah, oh belum ya, masih ada. Masih banyak teman-teman. Oke. Nah, ini adalah bagaimana penamaan dari senyawa tadi ya. Nah, di sini kita lihat senyawa kalau ionik ya, ada ionik, ada molekular, ada kation, ada anion. Tadi udah dirangkum semua ya. Kalau dia molekular tadi kita pengguna sistemnya adalah yang kovalen, kalau yang ionik kita gunakan kation plus anion, ida gitu ya. Nah, selanjutnya adalah asam. Ini sebelum kita masuk ke asam basa, kita definisi awal ya. Asam itu adalah yang dapat menghasilkan H+ kita di air. Ini adalah definisi Arrhenius. Contohnya adalah HCl. Nah, HCl itu dia adalah gas aslinya. Bukan padatan, bukan cairan, dia gas. Nah, kalau dilarutkan dalam air, dia langsung terdisosiasi jadi H+ dan Cl-. Kemudian asam okso, ya asam okso itu adalah suatu asam yang punya oksigen. Jadi intinya dia punya hidrogen sebagai asam ya. Kemudian punya oksigen dan suatu atom lain, unsur lain. Contohnya ada asam nitrat, asam karbonat, asam sulfat. Gitu ya. Nah, penamaan asamnya gimana? Sebenarnya kan tadi kita lihat kalau di sini kita contoh awalnya hidrogen iodida ya. Nah, hidrogen iodida ini adalah untuk HI dalam bentuk gasnya ya. Kalau dia dalam bentuk gas, maka kita sebutkan hidrogen iodida, bukan asam iodida. Jadi asam itu kita sebut ketika dia di dalam larutan. Nah, contohnya sini adalah asam klorida gitu ya. Kalau dalam gasnya kita sebut namanya hidrogen klorida. Nah, penamanya bisa macam-macam. Kalau di Indonesia biasanya asam klorida, gampang ya, asam tambah anion tambah ida, asam sulfat. Enggak sih, itu enggak. Kalau oksoanion beda nanti. Kalau diatomik biasanya maaf. Kalau misalnya dia monoatomik, ionnya dia hidrogen, asam ditambah anion tambah ida. Asam fluorida, asam klorida, asam bromida, asam cyanida dan seterusnya. Itu ya. Oke, asam sulfida dan seterusnya. Ionnya ya udah, ionnya tambah ida gitu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa penamaan ion, oksoanion ya maksudnya di sini. Ada kalau misalnya dia paling banyak oksigen, kita ambil dulu yang ini ya, yang ini. Itu ini kalau bahasa Inggris belakangnya OUS, kalau bahasa Indonesia sebentar. Namanya tuh AT ya. Ini aku tulis saja, ini AT. Nah, contohnya adalah asam fosfat, asam klorat, asam sulfat gitu ya. Itu kita sebut sebagai awalnya AT. Nah,
Aku ambil contoh asam klorat ya, karena itu yang paling umum. HClO3. Nah, langsung takut. Yang aku tulisin aja. HClO3. Nah, kalau hanya ini kita lepaskan, ya udah namanya jadi ion klorat ya. ClO3-. Kalau Inggrisnya sih agak ribet ya sebenarnya. Kalau ous itu at artinya. Jadi namanya chlorus acid. Kalau jadi ionnya namanya chloride acid. Rada-rada ribet ini. Ya udahlah. Salah ini kayaknya bukan at ini. Tipe maaf. Ini HCl3 sini. Ini at ya. Klorat. ClO3-. Ini kalau di bahasa Indonesia-nya simpel sih sebenarnya. Nah, kalau oksigen kita kurangin 1, jadinya HClO2. Ini namanya ion klorid, belakangnya it. Atau kalau jadi ionnya namanya ion klorid, ClO2-. Kalau kita keluarin lagi 1 oksigennya, jadi HClO. Ini namanya ion hipoklorid ya. Jadi terus it, hipoklorid. Tuh, ionnya namanya ClO-, ion hipoklorid. Kalau oksigen yang kita tambahin ya di klorat ini jadi HClO4. Ini namanya ion perklorat ya. Per tambah klor tambah at, jadi perklorat. Tuh. Nah, lagi-lagi contohnya ini aku sebutkan semua. Ini penamaan oksoanion dan asam okso itu lebih ribet ya sebenarnya, karena tidak semuanya itu rumusnya sama. Contohnya kalau kita ngomong fosfat, oke, fosfat itu rumusnya PO4 3- gitu ya. Kalau apa lagi? Klorat ClO3-. Kalau apa lagi? Karbonat CO3 2- lagi. Karbonat nggak ada karbonat tuh nggak ada karbonit per karbonat nggak ada ya. Karbonat tuh. Oh, sulfat tuh yang banyak tuh. Sulfat SO4 2-. Ada sulfat sama sulfit aja sih. Oke. Gitu ya. Jadi ini biasanya untuk senyawa fosfat sama klor doang sih. Asam okso yang beginian, banyak variasinya. Nah, bahasa ya gampang sih kalau di bahasa Indonesia, tinggal kation plus hidroksida udah. Natrium hidroksida, potasium hidroksida. Ini hitungannya nanti bahasa ini penamaannya sama dengan senyawa ionik. Cuma nanti anionnya adalah hidroksida gitu doang. Oke ya. Nah, ini ada beberapa rangkuman tadi. Udah ya. Nah, oke. Jadi sebelum itu aku tambahin lagi. Nah, kita di sini selain mengenal senyawa-senyawa kovalen biasa, kita akan mengenal nanti senyawa hidrat namanya. Jadi senyawa hidrat itu ya dasarnya sama aja kayak senyawa kovalen biasa, cuman dia itu punya struktur H2O di dalam kristalnya, dan itu biasanya ada di senyawa ionik biasanya. Tapi kalau senyawa kovalen, kristal kovalen juga bisa. Nah, biasanya senyawa ionik membentuk kristal, nah dia itu bisa memperangkap H2O di dalam strukturnya. Nah, kita sebut sebagai senyawa hidrat. Namanya ya udah, nanti nama senyawanya di sini natrium karbonat ya, natrium karbonat. Karena hidratnya ada 10, kita sebut sebagai dekahidrat. Karena 10 deka. Kalau 7 heptahidrat gitu ya. Tinggal namain hidrat aja di belakang, tandanya dia ada 7 H2O dalam senyawanya. Kalau sini kalsium sulfat dihidrat. Itu udahlah bisa. Oke. Untuk mode 1 udah selesai, mode 1. Untuk bab 1 udah selesai. Kita akan lanjut ke bab 2 ya. Nah, setelah kalian tadi udah mengenal atom, senyawa, penamaannya, perumusannya, penulisannya, sekarang kita mulai masuk ke hitung-hitungannya. Nah, itu bab tulisannya sini bab 3, saya itu bab 2 ya. Jadi stoikiometri. Nah, jadi perhitungan stoikiometri itu, stoikio itu apa sih sebenarnya? Stoikio itu adalah ilmu tentang hitung-hitungan atau ilmu tentang analisis, itu namanya stoikiometri. Dasarnya dari kimia. Nah, kemudian secara mikro itu secara dalam ukuran kecil ada atom dan molekul, kalau makronya kita dalam satuan gram. Jadi terbagi 2, tapi sama aja sih. Oke, lalu kita lihat massa atom. Kita udah bahas di bab sebelumnya tentang
itu ya, nomor atom, nomor massa. Nah, nomor massa dengan massa atom, maaf, untuk atom yang sama, misalnya untuk atom Ca gitu ya, itu nomor atom, nomor massanya sama dengan massa atomnya. Gitu. Tapi kalau nanti senyawa, nanti beda lagi. Nah, di sini kita punya perjanjian. Kalau misalnya kita punya karbon 12, isotop karbon 12, jumlahnya itu sekian, nanti bilang Avogadro ya, maaf, beratnya itu sebesar 12 gram, karena karbon 12, masanya 12 gram, itu kita sepakati sebagai 1 mol, gitu ya. Ibaratnya kayak kamu punya kotak, isinya tuh 1 kilogram beras. Oh, berarti ini kita definisikan sebagai 1 karung beras, gitu ya. Jadi karung itu cuman satuan jumlah dari berasnya tadi. Oh, jumlahnya 1 karung, gitu. 1 karung definisinya 12 gram, gitu. Oh, di sini bedanya dia mol. Mol itu adalah jumlah dari 12 gram atom karbon 12 gitu. Nah, jadi jumlah atom partikelnya itu nanti ya bergantung dari definisi mol tadi gitu ya. Jadi mol ini lebih kepada jumlah. Atau lebih gampangnya jangan karung deh. Lusin. Kalau lusin itu kan dia satu lusin 12 buah. Sama dengan 1 mol. 1 mol jumlahnya bilang Avogadro gitu ya. Nah, kalau misalnya karbon 12 ya udah seperti ini. Nah, jadi kita bandingkan terhadap karbon 12. Oh, ternyata untuk setiap 1 mol hidrogen itu ada masanya 1,00 gram. Kalau oksigen 16,00 gram gitu ya. Untuk atau isotop oksigen 16. Nah, jadi untuk masing-masing isotop dia masanya spesifik ya karena beda isotop beda massa. Nah, kalau misalnya kita tahu kelimpahan dari masing-masing isotopnya, dan ini di alam cuma ada 2 isotop litium, ada litium 6 dan litium 7. Nah, masing-masing massa litium 6-nya adalah 6,0515 SMA, kalau litiumnya adalah 7,016 SMA. Nah, bagaimana kita menentukan massa molekul dari si massa molar dari si massa atom, oke lah. Massa atom dari si litium. Nah, karena litiumnya tadi ada 2 isotop, bukan berarti kita jumlahkan kedua isotopnya lalu kita bagi 2, bukan begitu ya. Karena massa atom di litium itu adalah bergantung dari kelimpahannya. Makanya kita sebut nanti massa atom rata-rata. Nah, massa atom rata-rata dari litium gimana? Ya tinggal massa atomnya dikalikan dengan persen kelimpahan. Dan hal ini adalah 6,05 kali 7,42%. Lalu kita jumlahkan. Tambah 7,016 kali 92,58%. Itu adalah nanti massa atom rata-rata dari litium. Ya, jadi nanti semakin banyak persentasenya, maka dia semakin dominan. Di sini kelihatan kan dia semakin ke arah 7 karena massa atomnya mengarah ke 7 karena isotop 7 itu yang paling dominan gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, jadi yang semua yang dituliskan di tabel periodik kita itu adalah nomor massa atom dari rata-rata. Artinya sudah dihitung kelimpahan masing-masing isotop. Bukan hanya mewakilkan satu isotop saja, tapi dia mewakili keseluruhan atomnya itu, keseluruhan isotop. Gitu ya. Nah, tadi ya. Mol itu adalah banyak suatu zat dalam entitas yang banyak suatu zat yang mengandung entitas dasar yaitu atom, molekul dan partikel lain yang jumlahnya sama dengan jumlah 12 karbon 12. Jadi kita definisikan bahwa 1 mol itu adalah jumlah partikel yang terdapat di dalam 12 gram karbon 12 atau sejumlah dengan bilangan Avogadro atau 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi di sini 1 mol itu ngikatnya ke partikel bukan ke massa ya. Jadi 1 mol sama dengan jumlah partikel segitu. Nah, massanya nanti mengikuti isinya ya, mengikuti zatnya di dalamnya. Kalau massanya berat ya udah berarti massanya juga berat gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita sampai ke istilah namanya massa molar. Massa molar itu apa? Massa dari 1 mol zat tadi. Contohnya, kalau kita punya partikel telur misalnya, kita punya 12 satu lusin telur gitu ya. Satu lusin telur itu berapa? Nah, kita timbang dari 12 partikel telur di dalam satu lusin gitu ya. Nah, itu adalah nanti massa molar atau massa per 1 mol atau massa per lusin gitu ya, massa per lusin. Tuh ya. Jadi kita definisikan seperti ini. Jadi sasarannya di sini
Untuk setiap unsur, maka berat atomnya itu massa atomnya itu adalah sama dengan massa molar. Bedanya kalau massa atom itu dia satuannya SMA atau unit apa ya? Ya kalau bahasa Inggrisnya, satuan massa atom. Kalau unsur nanti kalau molar itu dia berarti satuannya gram per mol gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira jumlah dari 1 mol masing-masing unsur. Nah, bagaimana kita mengubah dari satu parameter ke parameter lainnya? Kita gunakan faktor konversi di sini. Contoh kalau kita punya massa suatu elemen, suatu atom, suatu zat, kita tinggal gunakan massa molarnya, ya. Karena kita tahu untuk setiap 1 mol massanya segini. Berarti kalau kita punya massa 12 misalnya, 12 gram, berarti kita udah tahu berapa jumlahnya, ya. Contohnya di sini kita punya perhitungan 12 SMA untuk setiap satu atom. Oke, udah. Nah, berarti kita punya nanti massa. Nah, ini tolong kalian perhatikan baik-baik karena ini adalah jantungnya dari stoikiometri. Jangan sampai kalian lupa, ya. Ini adalah cara pengubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya, kalau kalian punya massa, mengubah ke mol gimana? Kalian kali atau bagi dengan massa molar. Kalau kalian mengubah mol ke jumlah atom, kalian gunakan konstanta Avogadro, ya, bilang Avogadro. Dikali atau dibagi nanti tergantung, ya. Jadi pengubahannya sangat penting. Nah, apakah Anda sudah mengerti tentang massa molar? Bagaimana kita tahu nih massa molarnya kalium itu adalah 3,10 gram. Dan kita tahu 1 mol kalium itu pasti jumlahnya 6,002 kali 10⁻23 atom kalium. Lalu bagaimana kita menentukan jumlah atom pada 0,551 gram kalium? Nah, tinggal kalian kalikan, ya. Di sini kalian punya masanya. Lalu kalian bagi dengan massa molarnya. Atau kalian kali 1 mol kalium per 3,09 gram kalium. Di sini kan akan hilang, ya. Ini dan ini akan hilang, saling coret. Sisa satuan mol. Nah, molnya tadi kalian tahu jumlahnya segini. Ya udah tinggal kalian kalikan dengan konstanta Avogadro. Molnya hilang, sisa jumlah atom. Ya, 8,49 kali 10⁻21 atom kalium. Nah, kalau misalnya massa molekul, ya, atau massa molar dari molekul, itu adalah jumlah dari atom-atom penyusunnya. Contohnya kalau di sini SO2, berarti massa molar dari sulfur tambah 2 kali massa molar oksigen, kita jumlahkan jadi massa molar SO2. Itu ya. Kemudian untuk setiap molekul maka massa molekulnya sama dengan massa molarnya gitu. Oke, 1 molekul SO2 64,07. Oke, udah. Jadi dipahami ya seperti ini. Nah, berapa jumlah atom H dalam 72,5 gram C3H8O? Pertama kita cari tahu dulu berapa massa molar dari C3H8O. Oh, ternyata massa molar adalah 60 gram per 1 mol. 60 gram per 1 mol. Nah, lalu kita tahu dalam 1 mol C3H8O itu ada 8 mol atom H. Tahu dari mana? Dari rumus molekulnya lah. Ya kan? Sini 8. Maka terjawab untuk setiap 1 mol C3H8O itu ada 8 mol H. Nah, kita tahu setiap 1 mol H itu ada sejumlah bilang Avogadro, ya. Maka tinggal kita pakai faktor konversi yang udah kita tahu sini. Kita cari dulu molnya. 72,5 gram C3H8O kita kalikan dengan 1 mol dibagi 60 gram. Nanti biar hilang gramnya ya di sini. Gramnya hilang. Sisa mol. Nah, mol C3H8O kita tahu perbandingan 8H terhadap 1 mol. Hilang nanti mol C3H8O-nya ya. Jadi mol H. Ya, dikali 8 per 1. Lalu kita kalikan dengan konstanta Avogadro untuk setiap atom dalam mol ya. Jadi sekarang satunya adalah atom H. Udah dapat ya. 5,82 kali 10⁻24. Paham ya? Jadi pengubahannya ini kalian bisa perhatikan. Ini perbandingan berganda tadi ya kita udah bahas di bab awal. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui persentase kerelatifan kelimpahan dari masing-masing isotop? Kita gunakan suatu alat namanya spektrometer massa. Nah, jadi spektrometer massa ini yang intinya dia itu memisahkan isotop-isotop berdasarkan masanya. Nah, masanya itu bergantung dari apa? Bergantung dari
bagaimana dia berdefleksi ya atau membelok terhadap medan magnet dan medan listrik. Nah, di sini kita lihat ini rumus energi kinetik setengah mv kuadrat, maka kita dapatkan persamaan seperti ini untuk kecepatannya. Nah, gaya yang ditimbulkan untuk membelok ya, karena kita tahu kalau partikel bermuatan itu akan berinteraksi terhadap medan magnet ya. Ini pertama diionisasi dulu di sini. Jadi misalnya kita punya neon di sini ya. Neon ada banyak isotopnya itu, banyak. Nah, neon ini diionisasi dulu jadi muatan +1 ya misalnya. +1 +1 +1 gitu misalnya. Nah, lalu kan neon itu kan ada macam-macam isotopnya. Ada misalnya neon berapa neon? Aduh, kok lupa. Neon itu berapa sih nomor atomnya? 10, bukan 10, 20 mungkin ya. Ada neon 20, ada neon 18 gitu ya misalnya. Nah, muatannya sama, tapi masanya beda. Berarti dia akan mengalami defleksi atau pembelokan yang beda kan, karena kita tahu gaya sama dengan massa kali percepatannya. Oke, jadi kalau misalnya masanya berbeda, maka gayanya juga berbeda. Jadi sini dia mendeteksinya berdasarkan seberapa jauh dia membelok dari ini ya. Intinya membeloknya seberapa jauh gitu. Jadi kita dapat di sini perbandingan antar isotop. Contohnya isotop neon 20 banyaknya 90%-nya ada neon 20. Kemudian 0,26%-nya neon 21, 8,83%-nya adalah 8,82-nya adalah neon 22. Itu dari spektrometer massa. Perbandingan dari masing-masing unsur kalian bisa dapatkan. Gitu ya. Nah, lalu ada persen komposisi. Apa itu persen komposisi? Jadi persen komposisi itu adalah jumlah persentase massa suatu unsur ya dalam suatu senyawa. Oke, sebentar. Sebentar, aku cek dulu. Ya, oke, masih bisa. Ya, jadi bagaimana kita menentukan persen komposisi dari suatu senyawa? Tinggal ya jumlah atom dalam senyawa tersebut N dikalikan dengan massa molar unsurnya dibagi dengan massa molar senyawanya kali 100%. Bisa ya? Gampang. Kayak perbandingan kayak anu biasa aja. Massa dibagi massa total kali 100%. Itu namanya persen komposisi. Contoh di sini etanol C2H6O. Kita tahu C-nya ada 2 dikalikan dengan 2 kali 12 dibagi 46. 46 itu massa molar etanol adalah 52,14%. Sama di sini hanya kalikan 6 kali 1 dibagi 46 dapat 13. Nah, perhatikan di sini total persentasenya tentu saja harus 100% ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan massa molar, menentukan rumus molekul dari senyawa organik. Contohnya di sini kita punya sampel etanol, kita masukkan dalam wadah yang mana dia akan memanaskan ini. Tapi dipanaskannya bukan hanya menguapkan ya, di sini dia membakar ya. Jadi ini wadah pembakaran. Nah, kita tahu kalau pembakaran itu akan menghasilkan apa? Kalau senyawa hidrokarbon, jadi karbon dan karbon dioksida dan air ya, CO2 dan H2O. Jadi nanti etanol ini akan dibakar menjadi CO2 dan H2O, lalu dia masuk ke wadah yang bentuk U ini tadi. Jadi prinsipnya, ingat ini O2-nya harus berlebih ya. Kenapa harus berlebih? Karena kalau dia terbatas, nanti produknya bukan CO2 tapi karbon monoksida. Jadi hati-hati, kalau pembakaran dalam oksigen berlebih dia jadi CO2, tapi kalau dalam pembakaran oksigen terbatas dia jadi gas karbon monoksida. Begitu ya. Lagi. Udah ya. H2O, CO2, oke, sudah. Nah, lalu tadi produk yang akan dihasilkan itu adalah H2O dan CO2. Di sini dia akan mengalami reaksi ya, dia akan terserap dalam tabung yang pertama H2O-nya. Nah, jadi di sini kalau misalnya terserap otomatis kan ada suatu zat yang bertambah kan, ada yang bertambah dalam sini ya. Artinya dia akan mengalami perubahan massa. Massanya akan apa? Bertambah. Nah, kalau kita timbang massa awalnya zatnya ini, lalu kita kurangkan dengan kalau massa akhir zat ini kita kurangkan dengan massa awalnya, otomatis kita akan dapat massa H2O. Kita akan dapat massa si H2O. Dari sini kita dapat massa H2O.
Dari sini kita dapat massa CO2. Itu ya. Oke, dari situ kita dapatkan untuk 11,5 gram etanol, kita dapat 12 gram CO2 dan 13,5 gram H2O. Nah, lalu kita apain? Kita cari persentase karbon dan persentase hidrogen dalam etanol. Atau senyawa X, kita nggak tahu kalau ini etanol awalnya. Senyawa X. Nah, caranya gimana? Kita ubah gramnya ini menjadi mol CO2. Lalu kita cari mol C-nya, kita tahu perbandingannya 1:1 ya. Karena dalam 1 mol CO2 ada 1 mol C. Lalu kita cari gramnya kita dengan cara kita pakai massa molar C ya. Lalu kita dapatkan di sini ada 6 gram karbon ya. Caranya gimana tadi ya udah kan udah tahu ya. Sini aku tuliskan. Jadi 22 gram CO2 dikali dengan massa molarnya itu 1 mol CO2 dibagi 44 gram CO2 coret kali ya. Nah, setiap 1 mol C itu ada 1 mol CO2 coret lagi kali 12 gram C itu terhadap 1 mol C. Coret lagi dapat nanti gramnya ya. Nah, lalu tinggal kalian bagi dengan massa total. Dapat nanti sekian gram C. Itu ya. Lalu yang sama untuk H2O 13,5 H2O dikalikan dengan massa molarnya. 1 mol H2O bagi dengan 18 gram H2O coret dapat nanti molnya ya. Lalu kalian kalikan 2 mol hidrogen setiap 1 mol H2O. Lalu ya udah dapat nanti mol H. Nah, mol H-nya tinggal kalikan 1,008 gram dibagi 1 mol. Dapat ya nanti massa H-nya. Sekian gram hidrogen. Ya. Oke. Sudah selesai. Nah, ternyata setelah kita jumlahkan, awalnya kita nggak tahu nih ada zat apa aja yang jelas, kita tahu ada C dan H. Kita totalin, ternyata masih kurang nih kalau dijumlahin. Ternyata jumlahnya masih kurang nih. Dari jumlah awalnya 11,5, artinya ada oksigen yang ada suatu zat lain, ada suatu unsur lain yang tidak kita hitung. Dalam hal ini kita tahu dia adalah oksigen. Biasanya di soal dikasih tahu sih unsur yang tersisa itu apa. Jadi oksigen di sini ya. Masanya berapa ya? Selisih dari ketiganya ini yaitu 4 gram. Nah, kalau kita mau nentuin persentase masanya, ya udah tinggal massa ini kita bagi dengan massa totalnya. Kalau kita mau cari rumus empiris ya, tinggal kita ubah massanya tadi ke mol. Kita dapat sini 0,5 mol C untuk 6 gram, dapat 1,5 mol H dan 0,25 mol O. Artinya, ini adalah perbandingannya C banding H banding O adalah 0,5 banding 1,5 banding 0,25. Nah, perhatikan rumus empiris itu bukan seperti ini ya. Ini salah. Jadi rumus empiris itu adalah rumus dengan bilangan bulat paling kecil yang tidak bisa dibagi. Jadi bukan bilangan desimal. Ini bukan rumus empiris. Rumus empirisnya adalah C H3O2. Kalian kalikan 2 semua ya. Kalikan 4 ding. Atau 2. Ya. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Nih, kalian kalikan. Jadi rumus empiris itu adalah yang sederhana. Bilangan bulat ya, bukan bilangan salah ini, bukan rumus empiris, ini perbandingan. Yang harusnya rasio ya. Rasio. Nah, jadi rumus empirisnya untuk senyawa ini adalah C2H6O. Nah, bagaimana kita tahu nanti massa molarnya? Nanti ya biasanya dari soalnya kita tahu, dikasih tahu. Atau dengan cara-cara yang lain. Ada nanti ya. Oke, kalau kalian udah tahu bagaimana menentukan rumus empiris, rumus empiris dan persentase komposisi, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi kimia. Oke, sebentar aku istirahat dulu. Minum dulu sebentar. Ya. Nah, jadi di sini reaksi kimia itu ya. Nah, reaksi kimia itu adalah proses di mana mengubah satu senyawa atau zat menjadi zat lain yang baru dan bukan baru sih sebenarnya, zat lain yang berbeda dengan sifat awalnya. Jadi ada pengubahan sifat di sini. Kalau cuma dia reaksinya mengubah fasa itu kita sebut sebagai nanti
perubahan fisika, bukan perubahan kimia. Kalau di sini dia perubahan kimia, yang mana produknya hasilnya adalah suatu zat yang berbeda dengan senyawa awalnya atau zat awalnya. Oke, kemudian ada persamaan kimia. Persamaan kimia adalah yaitu menunjukkan lambang-lambang dari senyawa atau sesuatu yang bereaksi dan dipisahkan oleh tanda panah. Ini berbeda dengan matematika ya. Kalau matematika kan kita pisahkan bagian kanan dan kirinya dengan tanda sama dengan. Kalau di sini juga sama dengan, tapi kita gunakan tanda panah. Jadi panah ini membedakan antara reaktan dan produk. Oke, reaktan ada yang sebelah kiri, sementara produk yang sebelah kanan. Nah, bagaimana cara kita membaca persamaan kimia? Jadi persamaan kimia itu disusun berdasarkan perbandingan atom, mol, atau volume ya. Jadi makanya ada perbandingan mol, perbandingan volume ya. Tidak ada perbandingan massa. Jadi hati-hati kalian membacanya di sini dalam bentuk mol. 2 mol Mg banding 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol Mg. Oh, bukan masanya ya. Bukan 2 gram Mg tambah 1 gram O2 jadi 2 gram MgO. Itu salah. Pertama saya di mana? Salahnya dari kekekalan massa. Awalnya massa totalnya 3, terus produknya jadi 2, kan nggak mungkin tuh. Jadi itu udah salah. Jadi di sini kalian perhatikan dia adalah perbandingan mol atau volume atau atom ya. Jadi cuma 3 ini aja. Nah, bagaimana kita menyentarakan reaksi kimia? Ini karena untuk yang LSK berarti aku harus jelaskan dari basic lagi. Pertama, tuliskan dulu semua reaktan dan produk yang mungkin yang terjadi ya. Bukan yang mungkin sih, yang terlibat. Nah, dalam hal ini adalah kalau pembakaran etana, kita tahu dia bereaksi dengan oksigen, produknya adalah CO2 dan H2O. Ya udah kita tulis C2H6 tambah O2 jadi CO2 tambah H2O. Dipisahkan oleh tanda. Kemudian yang kedua saya ingin tahu zatnya, kan harus tahu fasanya. Harus kan tulisin fasanya solid kah, liquid kah, atau gas. Karena kalau kalian nggak tulis, salah persamaannya. Ya, kecuali nanti ada beberapa kasus di mana kita tidak memperdulikan fasa itu boleh. Tapi kalau dalam soal OSK, OSP, OSN internasional pun sekalipun, kalau kalian menuliskan persamaan kimia harus selalu dengan persamaan, dengan fasanya ya, kalau tidak disalahkan. Kemudian kalau setelah itu, yang kedua, setarakan persamaan hingga jumlah atom setiap unsur sama untuk kedua sisi dengan mengubah koefisien. Perhatikan, kita mengubahnya koefisien bukan rumus molekulnya. Kalau kita ganti rumus molekul ya udah jadi rumus yang berbeda ya, jadi molekul yang berbeda, itu salah. Kita kalikan atau kita bagi koefisiennya gitu ya. Bisa dikalikan setengah, bisa dikalikan sepertiga, itu serah aja. Intinya nanti jadi setara gitu kanan dan kirinya. Itu ya. Kemudian bagaimana tadi menyetarakannya? Pertama kita setarakan unsur yang hanya sekali muncul di setiap sisi. Contoh kita lihat sini yang muncul satu kali cuma karbon ya dan hidrogen. Berarti kita serahkan karbonnya dan hidrogen dulu. Oksigen kan muncul 2 kali nih. Nah, kita tidak rekomendasikan karena itu dia lebih susah nanti. Kalau kita serahkan di awal dulu dia susah. Jadi kita serahkan dulu yang muncul sekali. Contohnya sini 2 karbon oksigen di kiri, 1 karbon dioksida kanan. Maka kita kalikan 2. Kalau ini hidrogen di kanan ada, di kiri ada 6, di kanan ada 2. Berarti di kanannya kita kalikan 3. Jadi seperti ini nanti ya. Kalau udah baru kita serahkan atom lain yang muncul beberapa kali. Contohnya sini ada oksigen. Oksigen di sebelah kanan ada 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4 ditambah 3, 3 kali 1 ada 7 berarti yang di kanan. Di kirinya baru ada 2. Nah, 2 kali berapa biar sama dengan 7. Biar gampang kali kita kalikan aja 7 per 2, ya enggak? Berarti di sebelah kiri kita kalikan 7 per 2 seperti ini. Nah, opsinya sebenarnya boleh kalian pakai bentuk pecahan. Kenapa boleh? Karena itu nggak apa-apa, asal setara kan ya. Tapi biasanya kita hilangkan pernya itu dengan cara kita kalikan penyebutnya semuanya. Kita kalikan 2. Berarti sini jadi 2, 7, 4, dan 6. Oke, terakhir kita tinggal setarkan jumlah atom masing-masingnya di produk dan reaktannya sama atau enggak. Ternyata kita setarkan sama ya. Berarti tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ada metode mol. Metode mol itu adalah bagaimana kita mengubah, kita mencari suatu produk. Dia nggak mesti produk sih, bisa juga reaktan. Intinya kita mau ubah gitu loh.
Bentar ya. Nah, aku ambil contoh di sini adalah metode mol. Perhatikan di sini. Oke. Kalau kalian biasanya di soal itu dikasihnya massa ya. Nah, massa kita ubah jadi mol. Dengan cara apa? Kita bagi atau kali dengan massa molar. Lalu mol itu kita ubah jadi perbandingan. Kita gunakan perbandingan dari persamaan tadi. Kita dapat mol yang kita inginkan. Lalu kita dapat massa molarnya dengan kita dapatkan mol produknya dengan cara kok mol produk sini massa ya. Massa produk dengan cara kita kalikan massa molar. Nah, jadi metodenya untuk mengajarkan stoikiometri ini perhatikan. Pertama, tulis rumus yang benar untuk semua rata dan produk dan setarakan. Jadi langkah awal ya adalah kita harus tahu persamaan reaksinya. Itu harus tahu. Penting. Kalau enggak ya nggak bisa dikerjain lah. Karena kita perlu tahu perbandingan koefisiennya. Kedua, ubah semua satuan selain mol itu menjadi mol. Contohnya, kalau diketahui itu gram, kalau diketahui itu volume, kalau diketahui itu tekanan, kalau diketahui itu apalah, selain mol, biasanya kita ubah jadi mol terlebih dahulu ya. Dengan cara apa? Kita ubah nanti dengan berbagai faktor konversi. Contoh, kalau misalnya massa, kita ubah menjadi mol, kita pakai massa molar gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat mol yang kita ketahui, misalnya mol zat A, nah kita mau cari mol reaksi yang tujuan. Misalnya kita mau cari B. Nah, kita harus tahu perbandingan mol antara si A dan si B. Dari mana? Dari persamaan reaksi kimia. Nah, kalau kita udah dapat perbandingan molnya, maka tinggal kita kalikan saja nanti. Ingat ya, ini sebenarnya hanya pecahan sih, perbandingan senilai ya. Kalau di matematika, aku yakin kan udah kelas dari SD kan, udah diajarin perbandingan senilai ya. Lalu, nah kita gunakan koefisien untuk menghitung jumlah mol dari kuantitas yang dicari atau tidak diketahui, biasanya produk. Nah, kalau kita udah tahu molnya, kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Misalnya ditanya nanti volume produk, misalnya massa produk, atau misalnya nanti tekanan, ya udah kita gunakan faktor konversi lagi. Contohnya adalah massa molar di sini, kalau misalnya dia produk. Oke, tinggal kita periksa jawabannya apakah masuk akal dengan bentuk fisiknya. Maksudnya tuh produknya tuh masuk akal nggak? Jangan-jangan kita reaksikan 3 gram, produknya 100 gram, itu kan nggak mungkin. Belum tentu ya, jadi kalian bisa logikakan sendiri. Nah, bagaimana kalau kita terapkan dalam soal? Di sini metanol terbakar di udara menjadi oksigen, hidrogen, H2O dan CO2 melalui persamaan berikut. Nah, jika diketahui metanol itu massa awalnya adalah 209 gram, maka tentukan dari massa air yang dihasilkan. Nah, ya. Jadi di sini kita punya massa dari metanol. Kita ubah dulu jadi molnya. Gimana caranya? Kita bagi massa molar. Kita tahu mol adalah apa? Massa dibagi massa molar ya. Nah, kita ubah jadi massa molnya. Kita bagi dengan massa molar seperti ini. Nah, kita dapat mol. Lalu molnya kita lihat. Untuk setiap mol CH3OH, berapa mol H2O? Nah, kita sini perbandingannya adalah 4 mol H2O untuk 2 mol CH3OH. Ya udah, berarti nanti kali 4/2. Biar nanti hilang yang di bawahnya nih ya. Biar ininya hilang, sisa mol H2O. Lalu kalau H2O-nya udah kita dapatkan gimana? Ya udah, kita tinggal kalikan massa molarnya 18 gram per 1 mol. Kita dapatkan massa H2O-nya adalah 235 gram. Itu ya. Masanya nggak jauh beda, maksudnya masuk akal. Jadi oke, berarti perhitungan kita udah benar gitu ya. Silakan saya kasih waktu untuk diamati terlebih dahulu. Kalau ada yang mau tanyain, karena ini penting banget untuk dasar kalian nanti selanjutnya. Gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini ya.
Oke. Agak tumbuh ini udah. Oke. Jadi reagen pembatas itu apa? Jadi kalau kita mereaksikan suatu reaktan, biasanya kita tidak mereaksikan dengan jumlah terbatas. Maksudnya, misalnya nih kita butuh 6 mol, aku ambil contoh. Misalnya kita ada punya reaksi A tambah B menjadi, maaf, 3A tambah B menjadi 2C misalnya. Nah, kita tidak mereaksikan misalnya hanya 3 mol A dengan 1 mol B. Kenapa? Karena nanti ada istilah namanya apa? Faktor persen hasil. Dimana kita tahu pasti tidak semuanya ini akan bereaksi, pasti ada yang tidak bereaksi gitu ya, entah banyak penyebab. Nah, nanti biasanya kita pasti melebihkan salah satu reaktannya ini, jumlahnya berlebih di antara yang lain. Agar apa? Agar reaktan yang lebih sedikit itu jumlahnya akan habis. Contohnya di sini kita mau reaksinya tuh 3 banding 1 mol. Bisa aja nanti kita lebihkan dikit, jadi 3 mol A banding 1,5 mol B. Tujuannya apa? Agar memastikan semua A itu bereaksi habis. Nah, di sini misalnya, maka kita bilang A ini adalah limiting reagen atau reagen yang habis. Reagen pembatas. Jadi yang membatasi reaksinya ini hingga selesai adalah A. Dimana kalau A-nya udah habis, udah reaksinya selesai. Itu namanya reagen pembatas. Nah, sisanya adalah nanti yang berlebih ya. Sama ini adalah B. Hati-hati, hati-hati. Berlebih di sini bukan berarti masanya kebanyakan ya. Masanya lebih banyak di antara yang lain. Jadi kita lihat yang namanya yang berlebih itu adalah mol yang dibutuhkan untuk menghabiskan si A ya. Dalam hal ini kita tahu perbandingannya adalah untuk menghabiskan 3 mol A kita butuh 1 mol B. Maka biar B-nya ini bersisa kita lebihin aja molnya ya. Jadi yang berlebih itu adalah mol yang bereaksi. Tuh ya. Reaktan yang pertama kali habis dalam reaksi kimia. Contoh. Nah, kalau kita punya 124 gram aluminium dengan 601 gram Fe2O3, berapa banyak produk yang dihasilkan? Nah, produk yang akan dihasilkan itu nanti bergantung dengan limiting reagennya atau zat yang habis, reagen pembatasnya. Kalau reagen pembatasnya habis, ya udah reaksinya akan habis. Jadi dia dipengaruhi oleh yang reagen pembatas. Nah, pertama, kita cari tahu dulu siapa yang akan menjadi reagen pembatas. Caranya gimana? Kita ubah masing-masing reaktannya menjadi mol reaktannya. Dalam hal ini kita ubah jadi mol Al, lalu mol Fe2O3, gitu ya. Nah, kalau udah dapat mol masing-masing reaktannya, kita bagi dengan koefisiennya, ya. Jadi, oke ya. Pertama kita cari dulu molnya, mol si reaktan, kita bagi dengan koefisien si reaktannya. Nah, rasio ini yang paling kecil ya, yang paling kecil, maka dia akan menjadi reagen pembatas. Ya, berarti yang akan habis adalah itu. Karena di sini kita cari dulu sebentar ya. Di sini dia caranya lama, dia satu-satu dulu dia coba. Dia coba satu-satu, ini kelamaan ya cara seperti ini. Cara yang cepat itu adalah ya tadi itu. Kalian cari molnya dulu ya. Dalam hal ini kita cari molnya Al. Sebentar aku cari dulu. Al itu berapa sih massa molarnya? 27. 124 bagi 7. Maaf, 27. Nah, 4,59 dibagi dengan ini ya. Kita dapat molnya Al itu adalah 4,59. Kita bagi dengan koefisiennya. Al itu 4,59 dibagi 2. Bagi 2 dapatnya 2,29. Lalu Fe 2O3, sini massa molarnya adalah 2O3 itu ada 160 ya. Berarti 601 bagi 160 dapat 3,75. Kita bagi dengan 1 ya koefisiennya. Berarti 3,75. Berarti ketahuan yang akan habis siapa sih? Aluminium. Nah, maka aluminium nanti akan kita gunakan sebagai perhitungannya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita tentukan dulu ya. Kita dapat yang akan habis adalah si Al. Ya udah Al-nya kita ubah jadi mol Al. Mol Al tadi dapat 4,59 mol.
Lalu ditanya apa sih di sini? Massa Al2O3. Berarti dikalikan, nah perbandingannya berapa nih? 1:2 ya. 1 mol Al2O3 banding 2 mol Al. Coret Al-nya tinggal kita kalikan dengan massa molarnya. Berapa gram Al2O3 per 1 mol Al2O3. Dapat nanti masanya, udah selesai. Nah, kalau ditanya berapa massa Fe2O3 yang tersisa, ya tinggal kalian cari Fe2O3 yang dibutuhkan. Nah, contohnya sini udah dihitung dapatnya 367. Artinya sisanya ya udah 601 kurang 367. Itu adalah massa Fe2O3 yang sisa. Itu ya. Gampang ya, sini. Dipahami. Silakan diperhatikan dulu ini caranya. Ini. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah persen teoritis. Nah, kenapa ada persen teoritis? Jadi aku jelaskan dulu. Kalau dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin menghasilkan produk yang sesuai dengan sama, ya minimal sama ya, dengan produk yang kita hitung-hitung. Misalnya gini, aku ngerasiin 1 gram C dengan 2 gram oksigen. Harusnya produknya itu adalah 3 gram oksigen. Harusnya kayak gitu kan ya, secara teoritisnya. Nah, aku misalnya nih, aku ngasihin 1 mol C tambah O2 jadi CO2. Misalnya aku mau 1 mol C tambah 1 mol O2 jadinya 1 mol CO2. Nah, ini nggak mungkin kenyataannya nanti produknya aku hasilkan 1 mol CO2, itu nggak mungkin. Pasti kurang dari itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak halnya yang bisa terjadi. Pertama, bisa aja kalian mengalami kesalahan perhitungan massa. Tapi itu kecil sih sebenarnya. Itu tidak terlalu masalah. Yang kedua, bisa aja ada produk yang lolos dan tidak sempat kalian hitung. Itu nanti terutama dalam misalnya nanti sintesis organik ya. Misalnya nanti A menjadi B, A menjadi B gitu. Nanti ketika kalian mengisolasi senyawa B-nya buat dihitung masanya itu bisa ada yang hilang atau ada yang berhasil lagi ya. Bisa aja nih nanti produk A tambah B menjadi C. Nah, bisa aja nanti produk C-nya ini bisa aja hilang. Hilangnya misalnya ketinggalan di wadah lah, atau bisa aja C ini nanti mengalami reaksi samping. Nah, ini nih, ini penyebab utama dari kenapa persen teoritis kita tidak mungkin 100%. Ya, persen hasil kita tidak mungkin 100%. Karena pasti ada reaksi samping. Contohnya apa? Bisa aja tadi ini reaksi yang di atas ini jadi gas karbon monoksida. Kita nggak tahu. Bisa aja kan? Karena kita nggak lihat itu reaksinya. Bisa aja dia menjadi karbon monoksida. Nah, adanya karbon monoksida tentu saja mengurangi jumlah CO2 yang dihasilkan. Makanya nanti persen hasilnya lebih rendah. Nah, untuk itu kita perlu menghitung berapa persen teoritis. Nah, berapa persen hasil? Persen hasil. Jadi persen hasil itu adalah massa. Jadi intinya adalah bisa biasanya massa sih ya, kita gunakan massa karena dalam kehidupan sehari-hari kita ngitungnya massa bukan mol. Massa dari zat yang kita dapatkan, massa yang kita yang benaran kita hasilkan, yang aktual, kita bagi dengan massa teoritisnya atau massa hasil hitung-hitungannya, kita kalikan dengan 100%, itu adalah persen hasil kita. Tidak mungkin persen hasil kita lebih dari 100% atau bersama aja, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tadi dia bisa melawan ini ya. Tadi pertama dia ada reaksi samping. Terus yang kedua kesempurnaan dari dari alat ukur yang kita gunakan. Ingat setiap alat ukur itu punya persen galat ya atau persen kesalahan, itu akan berkontribusi terhadap hasil kita nanti. Jadi diingat-ingat nanti persen hasil itu adalah hasil sebenarnya dibagi dengan hasil teoritis dikali 100%. Terakhir, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari kimia ini? Pertama, ada pupuk kimia. Sini kita butuh N, P, K, C, A, S, dan Mg. Ini beberapa reaksinya.
Nah, ini reaksi pembentukan pupuk ya, amonium nitrat. Nanti kita lihat di Haber-Bosch ya. Fluoroapatit. Fluoroapatitnya apa ya? Oh, fluoroapatit itu dia mineral untuk menghasilkan HF ya. Biasanya sini untuk sintesis HF dia pakai fluoroapatit. Oke, seperti itu saja. Ya, kayaknya untuk modul kali ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Udah semua kita bahas untuk bab 1 dan 2. Aku harap semua yang aku bahas di sini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Oke. Okay.